Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon semuanya, bertemu kembali bersama saya Bagas Suripada dalam program Indonesia Business Forum dalam acara Productivity and Performance Mentoring. Nah pemirsa, sahabat Eljon, di episode Indonesia Business Forum hari ini, saya akan menemani Anda semua. Kita akan membahas seputar topik kita hari ini, The Ultimate Secret of Job Grading. Wah, luar biasa sekali sahabat Eljon. Nah, membahas topik tersebut nih sahabat Eljon, apakah Anda sebagai business owner atau kita juga sebagai tim human capital masih menggunakan cara job grading konvensional? Dan juga apakah Anda sebagai tim human capital dapat menghitung return on human capital jika masih menggunakan job grading konvensional? Nah sahabat Eljon, pemirsa semuanya, kita akan kupas bahas secara mendalam topik tersebut bersama narasumber kita hari ini. Sudah ada Bapak Benny Cuaca. Beliau merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Kita sapa dulu, halo Bapak Benny Cuaca. Halo Bro Bagas, Bapak Eljon semuanya, apa kabar? Luar biasa sehat. Bapak apa kabar nih Pak? Sehat juga Bro Bagas. Sehat luar biasa ya Pak ya, salam sehat kalau begitu sahabat Eljon semuanya. Nah baik Pak Benny Cuaca, kita sesuai topik kita hari ini Pak ya, judul tema kita hari ini mengenai The Ultimate Secret of Job Grading Pak. Kita akan membahas mengenai hal tersebut ya Pak ya. Oke, nah sebelum kita kupas lebih jauh nih Pak Benny Cuaca, langsung saja kita ingin tahu dulu nih Pak, perbedaan personalia versus human resources ini apa Pak? Oke, Bro Bagas, Bapak Eljon semuanya, terima kasih. Jadi sebelumnya kita mengenal istilah namanya personalia atau mengenal istilah namanya HRD. Nah sekarang katanya human capital. Bedanya apa sih sebenarnya itu loh? Nah, personalia Bro Bagas, sampai Eljon semuanya adalah mengurus proses administrasi doang. Administrasi itu apa ya Pak Benny? Ya terima karyawan, terus yang kedua sakitnya berapa hari, izin, cuti. Nah terkadang personalia ini juga sering dirangkapkan tugasnya menjadi bagian pengurusan bagian umum atau kita kenal dengan nama bagian GA. Nah, hanya sebatas itulah personalia punya fungsi. Nah, Pak Benny, enggak kok, tempat saya namanya HRD, Pak. Tempat saya namanya Human Capital. Selagi fungsi dan job daripada activity-nya tadi hanya mengurus administrasi, hanya mengurus proses daripada bagian umum, itu adalah fungsi personalia. Nah, jadi itu berbeda jauh berbagas apa itu semuanya. Nah, bagaimana dengan human resources? Human resources itu naik kelas, naik satu tingkat, sumber daya manusia. Jadi kalau kita kenal istilah namanya di perusahaan-perusahaan itu adalah HRD, Human Resources. Sumber daya manusia tadi itu adalah gimana Pak Benny? Mulai mencari orang, memapping orang untuk pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Nah, mulailah proses rekrutmen itu, ada namanya toolsnya psikotes. Mulai lagi toolsnya ada nama DISC, melihat kepribadian. Nah itu semua mengarah kepada proses HRD. Kurang lebih seperti itu Bro Bagas sampai Eljon. Oke, personalia dan human resources ya Pak ya. Jadi memang personalia ini bisa dibilang tahap pertama, level awal ya Pak, level 1 gitu ya Pak ya. Yang memang fokusnya kepada administrasi, lebih kepada hal tersebut. Sedangkan human resources tadi mulai mencari karyawan ya Pak ya, yang sesuai dengan tempat pekerjaannya begitu ya Pak ya? Betul. Jobdesk-nya, oke. Nah Pak, lalu mengenai human resources dan human capital nih Pak, yang saat ini yang paling baru ya Pak, apa nih Pak perbedaannya Pak? Nah gini Bro Bagas, sampai Eljon, seringkali perusahaan merasa people itu bukan aset, people itu adalah cost center. Jumlah orang banyak, saya punya beban gaji tinggi, kurangin orangnya. Nah, itu sudah ke arah sana adalah bagaimana kita mau human capital tadi itu adalah mulai bertransformasi bahwa people itu adalah aset ya di perusahaan. Loh, kok people aset Pak Benny? Ngaco Pak Benny-nya. Yang aset itu kan adalah mesin, mobil, gedung, itu aset. Kok people jadi aset? Sekarang saya tanya sama Bro Bagas, sama Eljon, coba ayo. Yang menjalankan roda perusahaan, yang menjalankan strategi perusahaan itu siapa? Mesin kah?
people semuanya. People. Iya, Ya. semua pasti ke arah people ya, berbagai sama Eljon ya. Nah, kalau kita tidak bisa memanage people, maka akan berubah menjadi beban perusahaan. Tapi kalau kita bisa memanage people, maka akan berubah menjadi aset bagi perusahaan. Nah, setiap aset pasti memiliki return on asset. Kurang lebih seperti itu berbagai sama Eljon, poin yang harus kritikalnya di bagian tadi, antara people itu sebagai beban atau people itu sebagai aset. Seringkali kadang-kadang dalam training tersendiri ya berbagai sama Eljon ya, mereka mengatakan seperti people itu adalah liabilities, kewajiban gitu. Nah, atau ya singkat ceritanya beban lah ya. Jadi beban. Coba kita bayangin berbagas, kita punya jumlah karyawan 1.000 orang. Nah, 1.000 orang tadi contoh. 1.000 orang tadi itu pas bayar gaji. Waduh, segini gede bayar gajinya. Nah, mereka merasa itu beban. Tapi bagi kita sudah memahami konsep human capital, people itu bukan beban. Tapi people itu adalah aset. Nah, tinggal bagaimana cara kita mau mengelola aset tadi agar bisa menghasilkan return. Nah, di sini kita akan kupas tuntas semuanya rahasia tadi melalui pendekatan job grading. Demikian, Mas. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Benny Cuaca. Nah, tadi kita garis bawahi ya sahabat Eljon pemirsa, sedangkan human capital ini tentunya sudah mengetahui ya Pak ya bahwa aset itu adalah people-nya Pak ya, bukan mesinnya. Lalu bagaimana kita mengolah aset tersebut agar bisa memberikan return kepada kita. Oke, nah Bapak tadi kan Pak Benny juga sudah mention sedikit mengenai job grading, dan topik kita hari ini mengenai the ultimate secret of job grading ya Pak ya. Nah Pak, tapi apa sih Pak job grading ini Pak? Oke, berbagas Pak Eljon. Ini sebelum masuk ke job grading, saya ingin menekankan poin-poin secara written tadi berbagas. Banyak orang bertanya ke saya gini loh berbagas Pak Eljon. Pada saat saya melakukan mentoring ya, Pak Benny, cara ngitung returnnya gimana? Ya, lu enak ngomong deh, return on human capital. Ngitungnya gimana coba? Sekarang saya tanya sama berbagas kayak gitu. Ya, simple aja, kita simulasi berbagas. Si Benny masuk ke perusahaannya berbagas. Berbagas bayar gaji si Benny itu adalah 5 juta. Contoh 5 juta. Oke. Ada lagi orang lain yang masuk ke perusahaan berbagas, bayar gajinya adalah misalnya 50 juta. Menurut berbagas, yang mana menguntungkan bagi perusahaan, 5 juta atau 50 juta? Tergantung kepada return-nya sih Pak. Nah itu dia kan? Karena kalau yang 5 juta tapi hanya bisa ngasih return ke perusahaannya hanya 4 juta, itu rugi ya Pak ya perusahaannya Pak? Nah, itu dia. Kalau yang 50 juta bisa kasih misalnya 150 juta misalnya, 3 kali lipat, why not? Yes. Nah, terus Pak Benny, cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya? Pak Benny enak ngomong deh, kalau bagian front end, bagian sales misalnya ya, bagian penjualan, itu adalah ukurannya Pak Benny, target omset misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan bagian supporting? Cara ngukurnya gimana? Ada tetap cara ngukurnya berbagai sama Eljon semuanya. Kalau bagian supporting, kita ukurannya itu adalah kalau pada saat dia masuk, seberapa banyak terjadinya project cost saving. Nah, loh, cost saving ya Pak Benny dalam perusahaan. Apa yang mau dihemat Pak Benny? Coba Pak Benny bayangin, hemat apa? Kertas, hemat apa lagi? Pena, hemat apa lagi? Nah, ini kan nggak mungkin Pak Benny. Gaji 10 juta, kertas dihemat semuanya kan nggak mungkin sampai 10 juta itu. Yeah. Nah, poinnya di sini loh berbagai sebab itu. Prosesnya itu adalah internal proses improvement. Apa itu internal proses improvement? Bagaimana proses-proses tadi yang terlalu bertele-tele, yang panjang-panjang tadi, yang tidak ada internal control tadi dalam proses tadi ini, itu kita bisa lakukan dengan proses, kita bisa rampungkan proses tadi. Karena ingat loh berbagai sampai Eljon ya, setiap activity pasti mengandung costing ya. Setiap activity pasti mengandung cost. Nah, kalau kita punya activity kita buat panjang dan terlalu ribet bertele-tele, itu costnya juga ribet dan bertele-tele dan otomatis mahal costnya tadi. Nah, tugas kita lah yang bagian supporting untuk meringkaskan proses tadi, mensimpelkan proses tadi, tanpa mengurangi fungsi kontrolnya. Sehingga dengan proses tadi kita ringkaskan tadi, kita simpelkan tadi, menghasilkan apa? Menghasilkan percepatan, menghasilkan improvement yang berimpact terhadap bisnis.
Nah, apa tuh contoh Pak Beni? Simple loh. Coba kita ambil salah satu contoh aja. Proses misalnya pembuatan invoicing. Seringkali Pak Beni kasih contoh proses pembuatan invoicing Pak Beni kepada Sahabat Eljon, kepada Bro Bagas. Coba Pak Beni, kalau proses invoicing itu Pak Beni kita butuh waktu H+3. Kita harus cross check, kita harus bunyikan segala macam ya, H+5. Kita sadar nggak? Invoicing itu adalah untuk sumber mendapatkan uang. Jadi kalau semakin lama proses tadi kita nggak dapatin uang, maka bunga cost of money, bunga atas dasar uang yang berputar di operasional itu kita akan bayar. Tapi kalau semakin cepat kita mendapatkan uang dari customer tadi, kita gunakan kembali untuk berputar operasional, itu kan akan mereduce cost of money-nya. Nah jadi fokusnya Pak Beni itu adalah salah satu kepada detekan proses tadi, ukurannya tadi. Nah seperti tadi Bro Bagas ngomong sama saya tadi ya Bro Bagas ya, Pak Beni kalau 5 juta bisa menghasilkan return cuma 4 juta ya mahal Pak Beni. Tapi kalau 50 bisa menghasilkan lebih ya itu murah itu. Nah, jadi Sahabat Eljon sama Bro Bagas harus punya mindset ke arah sana dulu. Bagaimana ukuran itu harus clear di awal. Pak Beni tambah orang, 1 orang, boleh nggak ada masalah sama saya tambah 1 orang. Terus kalau tambah 1 orang, gua punya laba bersih gua berkurang nggak? Boleh nggak Bro Bagas? Kalau kita tambah 2 orang, laba bersih kita berkurang boleh nggak? Nggak boleh sih Pak. Iya. Tapi kalau kita tambah 10 orang Bro, kita tambah 10 orang, dengan kita tambah 10 orang tadi, malah membuat laba bersih kita naik, itu boleh nggak? Justru itu yang boleh Pak Beni. Okay. Nah, jadi yang kita masuk sekarang ini adalah people efficiency, kita cutting people, bukan ke arah sana. Kembali lagi, people itu adalah aset. Jadi bagaimana kita memanage dia, mendevelop dia itu menjadi aset bagi kita sehingga bisa menghasilkan return. Itu Bro Bagas, Sahabat Eljon. Oke, jadi harus clear di awal juga ya Pak Beni ya, sehingga kita tahu apakah ini akan menjadi aset atau malah bukan aset gitu ya Pak ya, malah merugikan gitu ya. Jadi memang the right people adalah aset ya Pak ya. Nah, itu kata kuncinya Bro Bagas. Sip, thank you. Itu quote-nya mantap. Saya setuju. The right people itu adalah aset. Sip. Siap. Nah, berarti dan itu juga bukan berpengaruh sih Pak ya, pentingnya ada KPI ya Pak ya. Nah, itu dia. Sehingga jadi itu mengukur apakah people ini dapat menjadi aset untuk perusahaan kita ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul sekali Bro Bagas. Oke, nah Bapak lalu masuk ke mengenai job grading-nya nih Pak. Tadi kan sudah sempat kita mention nih Pak. Apa sih Pak job grading itu Pak? Job grading itu sebenarnya gini Bro, kalau kita mengenal di dalam perusahaan ya, ini saya nggak masuk secara teori ya, saya masuk secara langsung proses mentoringnya. Pertama adalah kalau Bro Bagas pernah dengar istilah level staff ya, ada staff, ada supervisor, ada manager, kan gitu ya Bro? Ada level senior manager, level manager, ya level VP, naik ke level BOD. Nah, itu semua adalah job grading. Kita menggrading setiap pekerjaan tadi karena setiap kita namakan staff itu apa fungsinya, supervisor tadi apa fungsinya, manajer tadi apa fungsinya, itu masing-masing mempunyai fungsi berbeda-beda. Nah, tujuan daripada job grading tadi itu adalah sebagai career management atau career development. Nah, itu yang saya sebut dengan nama job grading konvensional Bro Bagas. Oke. Lalu perbedaannya untuk job grading konvensional itu apa Pak? Nah, gini Bro, kalau kita sekarang perusahaan kita sudah menerapkan yang namanya human capital, menurut hemat saya, kalau kita masih pakai fungsi-fungsi yang tadi, itu nggak bisa ngukur. Loh, kenapa Pak Beni? Bayangin aja Bro, itu terlalu tinggi, terlalu banyak layernya Bro, layernya banyak sekali Bro, tapi nggak bisa ngukur. Bro, salah Pak Beni bisa ngukur. Menurut saya enggak. Kenapa? Lihat ya Bro Bagas ya. Sekarang job grading yang akan kita bedah tadi ini Bro, saya cuma bagi adalah cukup 3 lapisan utama Bro. Apa saja Pak? Nah, saya sudah mulai masuk kepada the ultimate secretnya ya daripada job grading tadi. Bro Bagas sama Eljon ingat ya, setiap kali saya lakukan fungsi mentoring di Eljon TV ini ya,
saya sudah mempraktekannya terlebih dahulu dan terbukti berhasil, baru saya berani sharing. Yes. Nah, apa saja tuh Pak yang dilakukan job grading tadi? Pertama, layer yang pertama itu adalah data analis. Data analis. Yang kedua, proses analis. Proses analis. Yang ketiga, bisnis analis. Oke. Nah, beda kan sama yang tadi kan berbagai sebelum itu, coba lihat. Iya. Sedangkan yang tadi banyak ya Pak ya, lapisannya ada staff dulu, ada supervisor, manager. Oke, jadi ini hanya ada data analis, proses analis ya Pak ya. Sama yang terakhir tadi. Halo Pak. Halo, bro. Oke. Berarti ada 3 layer ya Pak ya kalau untuk yang human job grading, yang human capital yang terbaru ya Pak ya. Oke. Nah, itu versinya Pak Beni, Bro Bagas. Oke. Versinya Pak Beni yang sudah dipraktekkan dan sudah Pak Beni lihat business impact-nya. Bro Bagas tahu nggak? Kalau orang yang duduk di level business analyst, orang yang duduk di levelnya business analyst tadi harus bisa menghasilkan ya bisnis bagi perusahaan 10 miliar satu orang tadi hadir. Nah, beda sama yang tadi, Bro. Kalau supervisor hanya mensupervisi pekerjaan sesuai dengan SOP. Kalau manager memanage problem solving, nggak ada unsur uangnya sini. Sama sekali nggak ada unsur uangnya, Bro Bagas. Coba ya, supervisor mensupervisi supaya pekerjaan tadi itu sesuai dengan SOP. Nah, yang kedua kalau manajer yang memanage problem solving. Pertanyaan saya sekarang ya, kalau kita bicara supervisor, Pak, penting nggak fungsi supervisor? Penting, penting mensupervisi. Tapi apakah kita butuh orang yang duduk khusus di level tadi kan supervisor tadi itu? Apa kita nggak bisa mensupervisi diri kita sendiri? Apa kita nggak bisa memonitoring kita punya kita sendiri? Oh, Pak Beni, nanti pekerjaan saya Pak Beni, nanti pekerjaan saya ini akan dicek oleh supervisor saya Pak Beni. Nah, kalau nanti saya punya pekerjaan salah, nanti final checkingnya di supervisor. Itu benar atau salah menurut Bro Bagas? Kalau menurut saya Bro ya, John ya, itu salah. Berarti kerjaan kamu. Oke Pak, berarti stafnya justru malah mempunyai rasa tanggung jawabnya agak tidak penuh ya Pak ya. Harusnya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita juga memang harusnya mensupervisi diri kita sendiri ya Pak ya, mementoring pekerjaan kita sendiri ya Pak ya. Punya tanggung jawab itu tidak perlu bukan tidak perlu ya, harusnya bukan supervisor ya Pak ya mensupervisi kita, sehingga banyak sekali lapisan gradingnya ya Pak ya. Setuju saya. Bro Bagas mau Bro Bagas kayak ini, contoh ya, perusahaan Bro Bagas ya. Saya karyawan Bro Bagas, saya ngomong, Pak Bagas izin ya, saya minta supervisor saya untuk mensupervisi pekerjaan saya tadi, memonitoring pekerjaan saya tadi. Loh, kenapa penting disupervisi? Ya kadang-kadang kan ada kelolosan Pak, wajar lah Pak, human error Pak. Jadi ya saya butuh orang untuk mengerti tadi. Mau nggak Bro Bagas tambah orangnya? Oke. Mau sih Pak sepertinya, kalau misalnya memang ada yang suatu pekerjaan yang memang membutuhkan begitu ya Pak ya. Nah, tapi kan bukan untuk mengecek pekerjaan saya yang salah kan Bro? Iya betul. Ya kan? Kalau sayanya kurang teliti, ya sayanya yang di-replace, sayanya yang diganti. Oke, setuju Pak. Kalau sekarang ya Bro Bagas, sahabat Eldon, kalau kita masih menerapkan job grading konvensional, di zaman era new normal saat ini, seberapa kuat itu perusahaan, pasti guncang Bro, Karena terlalu banyak cost-nya yang keluar. Nah, kenapa nggak pekerjaan itu yang ngecek itu langsung kita lengketkan internal control-nya based on system. Yang mengecek tadi itu ya reconcile dilakukan di sistem. Bisa Pak Beni? Bisa kok. Contoh ya, kita lihat ya, contoh simpel aja Bro Bagas ya. Halo Bro? Iya Pak. Oke, contoh. Proses mengentry kode barang, contoh, mengentry kode barang. Iya.
di entry kode barang A105B108 entry A105B108. Oke. Setelah itu ke bagian berikutnya di entry ulang lagi A105-108. Itu kan resiko kesalahan tinggi, bro. Iya. Nah, caranya gimana Pak Benny? Kalau kita scan pakai barcode boleh nggak, bro? Boleh. Oke, sistem Pak ya mengecek jadinya Pak ya langsung ya, tidak perlu mengetik-ngetik lagi, itu riskannya tinggi sekali. Oke, setuju. Oke, baiklah sahabat Eljon, seperti yang disampaikan Pak Benny Cuaca tadi, sehingga rasanya untuk saat ini di era seperti sekarang kita memerlukan sekali ya konsep job grading, human capital seperti sekarang ini ya, yang memang seperti yang disampaikan Pak Benny Cuaca tadi ada 3 lapisan nih kalau menurut Bapak Benny Cuaca, yaitu yang pertama adalah data analis, proses analis, dan bisnis analis. Jadi kalau misalnya yang konvensional kan tuh ya sahabat Eljon, kita masih ada staffnya, ada supervisornya, ada manajernya, ada assistant manager juga, ada GM-nya juga begitu ya sahabat Eljon. Dan jadi memang untuk saat ini sepertinya bukan sepertinya, inilah the ultimate secretnya dari job grading yang disampaikan Pak Benny Cuaca tadi. Luar biasa sekali ya sahabat Eljon. Oke, Pak Benny Cuaca, kita terhubung kembali ya Pak ya. Halo bro. Oke, Bapak Benny Cuaca, saya juga tadi setuju sekali Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apalagi di era pandemi new normal ya Pak ya, era baru seperti ini ya. Semuanya mungkin sedang menurun statistik ekonomi kita. Jadi akan lebih baik menggunakan the ultimate secret yang seperti Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, ada 3 ya Pak ya. Kalau yang kita menggunakan job grading konvensional kan akan banyak cost-nya ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Betul. Coba, kalau satu orang, Bro Bagas ya, saya pernah, halo Bro, masih terhubung kita? Ya, masih terhubung, ya. Aman. Nah, malah kayak gini Bro Bagas, saya sudah menerapkan sebelum saya melakukan ketiga layer tadi ya Bro, saya sudah menerapkan ke beberapa perusahaan ya Bro Bagas, sampai Eljon ya semuanya ya. Dari posisi direktur keuangan, contoh ya, saya ambil bagian keuangan ya. Dari direktur keuangan, saya langsung pindahkan ke manajer. Dari manajer, langsung ke level staff. Jadi nggak ada supervisor. Nggak ada senior manager, nggak ada GM. Jadi direktur keuangan langsung mengelola manajernya, manajer langsung mengelola staffnya. Langsung cuma 3 layer doang, bro. Nah, ini belum apa-apa, ini belum di ultimate secretnya. Ini baru saya meringkaskan job grading yang terlalu panjang tadi itu, saya ringkaskan. Setiap grading tadi itu, bro, harus ada orang loh, bro. Contoh ya, bro, level staff 5 orang, supervisor 1. Nah, beberapa bagian punya 1 manajer. Manajer tadi dipimpin oleh GM. GM tadi dipimpin oleh C-levelnya, direkturnya. Itu semua cost loh, bro. Iya, setuju sekali Pak. Berarti yang tadi itu memang masih ada di ultimate secret lainnya Pak ya. Tadi baru Bapak ringkas dan Pak Benny Cuaca, sahabat Eljon, sudah menerapkan sebelumnya Pak ya ke perusahaan lain. Luar biasa sekali. Sudah. Oke, baik. Nah sahabat Eljon, Pak Benny Cuaca setelah ini akan kita kupas kembali. Tadi Pak Benny Cuaca juga sudah menyampaikan ada 3 lapisan ya sahabat Eljon ya. Yaitu ada data analis, proses analis, dan bisnis analis. Setelah ini kita kupas lebih jauh lagi ya Pak Benny Cuaca ya. Oke, kita jeda dulu. Untuk itu sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.